Setelah kaum Quraisy selesai berdiskusi, akhirnya sekelompok tokoh bangsawan mereka menghadap Abu Thalib, lalu mengatakan kepadanya bahwa keponakannya itu telah mencaci Tuhan-Tuhan mereka, mencela agama mereka, menganggap mereka menyimpang, dan menganggap nenek moyang mereka sesat. Mereka memberikan dua pilihan kepada Abu Thalib, yaitu mencegah keponakannya atau membiarkan mereka dan keponakannya menyelesaikan urusan ini. Abu Thalib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik. Setelah itu, mereka pun akhirnya undur diri. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu menampakkan agama Allah dan mengajak manusia kepadanya. Namun, orang-orang Quraisy tidak dapat berlama-lama sabar, manakala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan aktivitas dan dakwahnya. Kemudian kaum Quraisy datang menghadap Abu Thalib untuk kedua kalinya, namun kali ini, dengan cara yang lebih kasar dan keras, karena mereka sudah tidak sabar melihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Abu Thalib dengan memberikan ancaman kepada keponakannya dan juga dirinya, jika ia tidak mencegah keponakannya dalam berdakwah. Abu Thalib merasa berat atas ancaman dan ultimatum yang keras itu, sehingga ia memperingati keponakannya agar tidak melakukan hal itu lagi. Namun, ucapannya itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih dan menganggap bahwa pamannya telah menghentikan pembelaannya dan tak mampu lagi melindungi dirinya. Akhirnya, Abu Thalib membiarkan keponakannya untuk berdakwah lagi dan ia akan melindunginya dari siapapun. Kaum Quraisy datang kembali untuk menghadap Abu Thalib. Kali ini, mereka membawa Imarah bin Walid bin Mughirah kepada Abu Thalib untuk menukarkannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib menolak penukaran tersebut, namun Mutim bin Adi bin Naufal meyakinkannya terhadap penukaran tersebut. Akan tetapi, Abu Thalib tetap menolaknya. Kaum Quraisy gagal dalam perundingan tersebut, sehingga mereka memutuskan memilih langkah untuk mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy yang selalu mengganggu beliau saat berada di rumahnya adalah Abu Lahab, Hakam bin Abi As, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamro, dan Ibnu Ashda. Di antara mereka semua, Hakam bin Abi As sendiri yang masuk Islam. Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah menumpahkan ketuban bayi unta ke punggung beliau saat melaksanakan sholat di sisi Ka'bah dalam keadaan sujud. Lantas dengan banyaknya pelecehan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berdoa dengan menyebut nama mereka satu persatu, Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Robiah, Syaibah bin Robiah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Mu'aid, dan Imarah bin Walid. Mereka semua dijebloskan dalam keadaan tewas mengenaskan ke dalam sumur tua Badar. Dalam menyikapi hal tersebut, beliau melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, dan tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan sholat di lereng-lereng perbukitan secara rahasia, lantas terlihat oleh beberapa orang kafir Quraisy. Lantas mereka mencaci dan memerangi. Akhirnya, mengalirlah darah pertama dalam Islam, karena Sa'id bin Abi Waqqas memukul salah satu dari mereka dan darahnya mengalir. Tempat yang dijadikan beliau sebagai pusat dakwah dan pertemuan dengan kaum muslimin adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi yang terletak di atas bukit Shofa dan terpencil, sehingga luput dari intaian mata para toghut. Di sanalah beliau membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan hati mereka, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka. Banyaknya penindasan yang dialami kaum muslimin, sehingga membuat mereka tidak ada tempat lagi di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, turunlah surat Az-Zumar ayat 10, tentang perlunya berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa Raja Habasyah adalah seorang yang adil, tidak seorang pun yang terzolimi olehnya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan dari kalangan para sahabat pertama ke Habasyah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dikepalai oleh Utsman bin Affan yang membawa serta Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kaum muslimin menetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak berkumpul kaum Quraisy. Beliau membacakan surat Fussilat ayat 26 dan An-Najm ayat 62. Mereka bersujud bersama beliau, lalu berita tersebut sampai kepada kaum muslimin yang berhijrah di Habasyah, akan tetapi beritanya berbeda dengan yang sampai kepada mereka, yaitu kaum Quraisy telah masuk Islam. Sehingga, beberapa di antara mereka kembali ke Mekah. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan mereka terhadap kaum muslimin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada jalan lain, kecuali menyarankan para sahabatnya berhijrah kembali ke Habasyah. Hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Namun, perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibanding perjalanan sebelumnya.